Hai semua, aku Megan. Kali ini aku mau ajak kalian untuk bahas sesuatu yang seru banget. Tapi kira-kira apa ya yang seru itu? Jadi, aku mau ajak kalian untuk bedah cerita Alkitab, tapi berbeda dengan biasanya. Kali ini aku akan membedah kisah Alkitab menggunakan kacamata gender dan juga bisnis. Karena kita akan membedah kisah Alkitab dengan perspektif yang berbeda, oleh karena itu aku mau pakai tokoh Ruth sebagai tokoh utama kita. Oleh karena itu, mari kita akan bahas sosok Ruth sebagai pengusaha iman. Mari kita simak video berikut ini. Mungkin teman-teman semua pernah dan juga sering mendengar kisah Ruth. Tapi yang kita dengarkan itu tentang menantu yang setia saja. Tapi ternyata kalau kita lihat secara mendalam dan secara teliti, ternyata Ruth itu sebenarnya keren juga dan luar biasa. Kenapa? Karena waktu itu Ruth hidup di zaman yang patriarki banget, dimana janda dan orang asing itu sering diposisikan sebagai sesuatu yang lain, atau bisa juga disebut dalam posisi yang sangat sulit. Meskipun tahu akan berada dalam posisi yang sulit, Ruth tetap berpegang teguh untuk mengikuti ibu mertuanya, yaitu Naomi, ke negeri asalnya, yaitu Bethlehem. Sesampainya juga di Bethlehem, ternyata Ruth itu tidak berdiam diri saja, tidak pasif, tapi dia itu sangat produktif. Nah, bagaimana cara Ruth bertahan hidup di negeri asing, dan bagaimana cara ia bisa beradaptasi dengan budaya yang baru itu? Tadi kan aku sudah bilang kalau sesampainya Ruth di Bethlehem, dia itu tidak hanya duduk dan berdiam diri saja untuk menunggu bantuan dari langit. Tapi ternyata Ruth itu langsung melakukan action atau tindakan yang nyata, di mana dia langsung mempraktikkan yang namanya gleaning atau memungut sisa panen. Nah, di sini telah kelihatan banget nih jiwa kewirausahaan dari si Ruth ini. Masa sih memungut sisa panen atau gleaning itu disebut kewirausahaan, atau ada jiwa kewirausahaannya? Di mana aja letak kewirausahaannya itu? Nah, mari kita membedah satu persatu. Yang pertama, kenapa di sini Ruth memiliki jiwa kewirausahaan? Karena yang pertama, dia memiliki etos kerja yang baik. Ruth itu dia nggak malu untuk kerja kasar di ladang orang, apalagi dia seorang perempuan. Dan biasanya pada zaman Ruth itu, perempuan ini selalu dianggap yang lain, dianggap itu sebagai yang tidak terlihat. Kalau biasanya yang bekerja itu adalah laki-laki, tapi Ruth mau melakukan terobosan. Dia mau bekerja meskipun dia seorang perempuan. Yang kedua adalah manajemen risiko. Nah, Ruth ini tahu dalam budaya Bethlehem saat itu, praktik gleaning atau memungut sisa panen ini merupakan hak bagi kaum miskin. Oleh karena itu, Ruth memanfaatkannya dengan sangat bijak di tengah lingkungan yang asing untuk dirinya. Yang ketiga adalah strategi, di mana Ruth ini dia bukan hanya mempraktekkan praktik gleaning saja, tapi Ruth ini dia membangun relasi dan juga jejaring dengan orang sekitar. Nah, karena Ruth keseringan bekerja di ladang, dia bertemu dengan Boaz, dan akhirnya kita tahu bersama bahwa akhirnya Ruth dan Boaz ini menikah. Tak lepas dari konsep Goel. Nah, Goel ini yaitu kerabat penebus. Hal ini tuh bukan cuma soal cinta-cintaan dan romansa belaka, tapi ada mekanisme hukum untuk memulihkan aset dan juga kesejahteraan keluarga. Karena sebelumnya ternyata ada ikatan darah nih antara Boaz dan juga suami dari Naomi dan juga Ruth.
Nah, poin pentingnya di sini adalah Boas itu nggak bakalan datang ucuk-ucuk sendiri untuk melihat Ruth kalau Ruth tidak melakukan kerja keras. Awal dari pertemuan itu kan karena Ruth memiliki inisiatif untuk bekerja di ladang. Oleh karena itu, kerja keras Ruth di sini sangat penting. Kemandirian Ruth lah yang akan membuka jalan bagi restorasi ini. Untuk melihat hal ini dari perspektif gender seperti yang aku jelaskan sebelumnya, aku mengutip pemikiran dari Elizabeth Fiorenza di mana ia mengatakan bahwa kita harus melawan lupa yang diatur dalam tanda kutip, yaitu pandangan yang sering mengabaikan peran ekonomi perempuan, di mana Ruth di sini dia membuktikan bahwa perempuan ini punya kapasitas yang strategis dan juga kepemimpinan yang mumpuni. Jadi, yuk kita mulai lihat kerja ekonomi sebagai bagian dari panggilan iman dan juga peran dari perempuan itu sendiri. Oke, ini aja yang aku bisa sampaikan. See you.